Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, yang akan berbagi pengalaman tentang kiat menggali energi tersembunyi dalam diri. Kita semua tentu pernah berkenalan atau ketemu dengan seseorang yang pada dirinya memiliki energi yang tinggi, di mana orang tersebut penuh sukacita, penuh inspirasi, dan kadang-kadang penuh kegilaan. Sehingga apabila diperhatikan, orang tersebut seperti melakukan aktivitas tugas atau aktivitas lain terlihat jauh melampaui apa yang dilakukan oleh orang-orang lainnya. Tetapi apabila kita mengingat sejenak, ternyata kita pun juga pernah mengalami saat-saat kita dipenuhi oleh energi yang melimpah ruah, di mana hari-hari menjadi terasa begitu pendek, dan batas antara bekerja dan bermain menjadi kabur, dan pada akhirnya tak bisa dibedakan lagi. Sebagai gambaran nyata, mungkin dari sebagian kita pernah mengalami bagaimana energi kita meluap-luap pada saat awal jatuh cinta, atau pada saat menghadapi tantangan pekerjaan, atau pada saat menghadapi bahaya. Tetapi sebaliknya kita juga pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa begitu tidak berenergi, sehingga untuk menggerakkan kaki melakukan suatu pekerjaan yang paling sederhana pun sudah tidak akan mampu. Malah kadang kita juga pernah mengalami menghamburkan energi terbaik hanya untuk melakukan pekerjaan yang membuat kita sibuk dan hanya untuk duduk-duduk di depan televisi. Mengapa demikian? Coba kita ingat kembali saat-saat kita belajar ilmu fisika di sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Saat itu kita kenal hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi tersebut dapat berpindah bentuk ke bentuk yang lainnya. Dan saat itu kita juga mengenal berbagai bentuk energi, seperti energi kinetis, ternyata ada kaitannya dengan energi potensial, energi gerak, dan energi-energi bentuk lainnya. Pengetahuan ini tentunya relatif berlaku sama untuk manusia, di mana manusia bisa diibaratkan sebuah mesin yang bisa saat memunculkan energi apabila dipakai, dan bisa juga menjadi tidak produktif apabila jarang menggunakan energinya. Dengan pengertian di atas, maka dalam diri kita terdapat timbunan energi yang belum digunakan, yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan yang bisa kita pakai. Dan seandainya kita bisa menggali 10% dari energi tersembunyi ini dan menambahkannya pada energi yang sekarang kita gunakan, maka hidup kita akan mengalami perubahan relatif besar. Berikut pengalaman pribadi saya, kiat menggali energi yang tersembunyi dalam diri kita masing-masing. Bangkit dan jaga kebugaran fisik Anda. Hidup tak hanya soal bekerja dan belajar. Di samping aktivitas tersebut, kita perlu sisihkan waktu untuk berolahraga dan beristirahat. Manfaatkan waktu untuk recharge diri, karena kebugaran fisik besar sekali pengaruhnya dalam membangkitkan energi untuk melakukan berbagai aspek kehidupan. Jaga diri tetap bugar dan selalu latih pikiran, tubuh, dan jiwa sehingga bisa menjadi seseorang yang hidup berkelimpahan energi. Karena terdapat dugaan bahwa orang yang memiliki fisik yang bugar cenderung memanfaatkan energinya bagi kebaikan orang lain dibandingkan dengan seseorang yang sedang menjalani hidup yang datar
dan yang menderita sakit. Oleh karenanya, kebugaran fisik menjadi hal yang paling penting bagi seseorang, karena untuk mencapai kebugaran fisik dibutuhkan penyesuaian diri yang seimbang antara perasaan dan emosi seseorang. Lakukan sikap positif terhadap berbagai hal. Dari berbagai penelitian telah dibuktikan bahwa orang yang memandang kehidupan dengan sikap positif, di samping akan lebih banyak memiliki energi, juga akan lebih kecil kemungkinannya menderita sakit apabila dibandingkan dengan orang yang memandang kehidupan ini dengan pandangan negatif. Bahkan dalam menghadapi masalah hidup yang paling sulit sekalipun, apabila kita selalu bersikap positif, akan dapat memberikan energi pada diri kita, dalam artian akan mampu terhindar dari titik yang melumpuhkan. Dan apabila suatu saat dihadapkan pada suatu kondisi yang kurang baik, usahakan jangan meratapinya, tapi hadapi kenyataan tersebut dan beraktivitas dengan sikap positif. Begitu Anda menanganinya perasaan negatif Anda dengan sikap positif, maka Anda akan dapat memusatkan perhatian terhadap hal-hal terbaik yang ada di dalam diri Anda. Tetapkan prioritas. Beberapa anak muda yang pernah saya kenal dalam hal saat mencari tujuan hidup, mereka mengatakan bahwa dirinya dibesarkan dalam generasi yang berpandangan membiarkan beberapa pilihan tetap terbuka baginya. Padahal apabila kita semua pilihan dibiarkan tetap terbuka, maka akan ada kemungkinan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Sikap seperti ini dapat diibaratkan suatu sikap yang tidak mengambil keputusan yang tentunya akan diikuti sikap tidak mengambil tindakan yang pada akhirnya akan mengakibatkan energi rendah dan putus asa serta kecewa. Jadi, suatu niat yang jelas untuk melakukan suatu tindakan acap kali dapat menyembuhkan kelesuan semangat. Begitu juga dengan pilihan yang salah, terkadang lebih baik daripada tidak melakukan pilihan sama sekali. Untuk itu, mulailah menyusun daftar prioritas yang akan kita lakukan untuk suatu hari, satu minggu, satu bulan, dan bagilah prioritas-prioritas tersebut ke dalam beberapa kategori. Misalnya, kategori A, B, dan C. Selanjutnya, upayakan paling tidak untuk menyelesaikan kategori A terlebih dahulu. Cobalah membuat daftar yang sama untuk sasaran jangka panjang. Prioritas memang akan dapat berubah dan Anda bisa mengubahnya setiap saat. Tapi usahakan memperjelas prioritas akan menambah kejelasan bagi hidup kita. Dan kejelasan tersebut akan membangkitkan energi. Lakukanlah komitmen. Tidak ada hal yang lebih membangkitkan energi daripada suatu batas waktu yang mantap dan kokoh. Dan kita semua tentu pernah mengalami bagaimana situasi ketika kita harus bergadang sepanjang malam untuk mengejar batas waktu penyerahan suatu makalah, misalnya skripsi, tesis, atau penyerahan suatu berkas penawaran bisnis, atau juga penyerahan dokumen-dokumen penting lainnya. Namun, kita mungkin tidak selalu bisa beruntung mendapatkan suatu kesempatan untuk diperhadapkan dengan deadline dari suatu faktor luar. Untuk itu, kita bisa ciptakan sendiri faktor luar tersebut. Misalkan, salah satu caranya yaitu dengan mengumumkan batas waktu yang Anda tetapkan sendiri pada orang. Contohnya, kita mengatakan pada orang
apa yang kita anggap penting dalam hidup ini, sekaligus tetapkan batas waktunya. Apabila batas waktu yang Anda tetapkan semakin kokoh, akan semakin sukar untuk dilanggar, dan otomatis akan semakin besar energi yang dituntut dari kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Teruslah bergerak. Dalam bekerja dan belajar, kerjakan dengan tuntas, jangan bertindak setengah-setengah. Untuk itu, sediakan waktu untuk membuat perencanaan yang bijak, tetapi jangan selamanya berkutat pada perencanaan saja. Apabila dirasa sudah saatnya untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat, maka jalankanlah. Ingat selalu bahwa menggali energi tidak dapat secara paksa. Jadi energi yang ada pada diri kita tidak dapat bangun jika kita tidak sering menggunakannya. Misalkan pada suatu saat kita melakukan tindakan berdiam diri sebentar, maka tindakan berdiam diri tersebut anggaplah bagian dari suatu rencana tindakan. Tentunya, tindakan berdiam diri yang kita lakukan harus dibarengi dengan tindakan positif, karena apabila tidak dibarengi tindakan positif akan dapat membuat kita putus asa. Dalam hal keputusasaan dan ketidakpuasan apabila dilacak, seringkali disebabkan oleh adanya energi di dalam diri yang tidak dipergunakan atau tidak digali dengan baik. Bagi semua kita, masih tersedia pekerjaan konstruktif dan kreatif untuk dilakukan, dan semua dari kita bisa meningkatkan energi diri kita masing-masing. Mari kita mulai dari sekarang.